Next, aku bakal bahas tentang metode setengah reaksi dengan suasana basa. Seperti yang bisa kalian lihat, reaksi yang aku berikan adalah MnO4- ditambah dengan C2O42- menjadi MnO2 ditambah dengan CO2. Sebenarnya, suasana basa ataupun suasana asam, langkah-langkah yang ada hampir sama, hanya ada beberapa langkah-langkah yang memang berbeda. Langkah pertama tetap sama, yaitu kita harus mencari bilangan oksidasi dari setiap senyawa atau ion yang ada. Kita akan memulainya dari MnO4-, min 2, min 8 sama dengan min 1, plus 7, plus 7, min 2, min 8 sama dengan min 2, plus 6, plus 3, min 2, min 4, plus 4, plus 4, min 2, min 4, plus 4, plus 4. Nah, kemudian langkah yang kedua tetap sama, menentukan yang mana yang reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Pada reaksi ini yang mengalami oksidasi adalah C pada C2O4 2- dan C pada CO2. Ini mengalami oksidasi dari plus 3 menjadi plus 4. Kemudian yang kedua adalah mengalami reduksi. Mengalami reduksi dialami oleh Mn pada MnO4 dan Mn pada MnO2. Kemudian jangan lupa memberikan identitas pada setiap reaksi yang telah ditandai supaya mengurangi human error. Nah, setelah kita menentukan mana reduksi dan mana oksidasi, caranya, langkahnya tetap sama, yaitu memisahkan kedua reaksi ini. Pada reaksi oksidasi, yang mengalami oksidasi adalah C2O4 2- menjadi CO2, dan pada yang mengalami reduksi adalah MnO4- menjadi MnO2. Kemudian langkah selanjutnya tetap sama, yaitu menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Pada reaksi oksidasi yang mengalami perubahan Bilox adalah C, dan pada reduksi yang mengalami perubahan adalah Mn. C pada C2O4 2- berjumlah 2, sedangkan C pada CO2 hanya berjumlah 1. Untuk itu perlu kita menambahkan angka 2 sehingga jumlah C sama antara di kiri ataupun di kanan. Sedangkan pada reduksi, Mn di kiri maupun Mn di kanan telah sama jumlahnya, sehingga kita tidak perlu menambahkan lagi jumlah Mn yang ada. Kemudian, langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Pada reaksi oksidasi tidak perlu ditambahkan karena jumlah O yang ada telah sama. Sedangkan pada reaksi reduksi perlu ditambahkan karena O di kiri berjumlah 4 sedangkan O di kanan berjumlah 2. Nah, inilah letak perbedaan dari suasana asam. Bila pada suasana asam kita akan menambahkan H2O pada sisi yang kekurangan O, tetapi pada suasana basa kita akan menambahkan H2O pada sisi yang kelebihan O. Kelebihan yang ada sebesar 2 atom oksigen yang berlebih pada sisi kiri. Untuk itu kita perlu menambahkan 2H2O. Kemudian selanjutnya kita perlu menyetarakan jumlah H dengan menambahkan OH-. Nah, ini letak perbedaan kedua pada suasana basa. Bila pada suasana asam akan ditambahkan H+ untuk menyetarakan jumlah H, kalau pada suasana basa ditambahkan OH- untuk menyetarakan jumlah H. Nah, maka kita perlu menambahkan sebesar 4 OH-. Kemudian langkah berikutnya tetap sama, menyetarakan jumlah ion. Bila di kiri terdapat min 2 sehingga perlu kita tambahkan 2 elektron sehingga ion yang ada seimbang.
Sedangkan pada reaksi reduksi terdapat -1 dan 4. -4. Oleh karena itu kita perlu menambahkan 3 elektron supaya seimbang. Sehingga -4 dan -4 seimbang. Nah, langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah ion. Bila dioksidasi terdapat 2 elektron, direduksi terdapat 3 elektron. Untuk itu kita perlu menambahkan 3 dikalikan dengan 2, sehingga elektron yang ada dapat berjumlah sama. 3, 6, 6, 6, 4, 2, 2, 8. Setelah itu kita akan melakukan peniadaan elektron karena jumlahnya sudah sama dan letaknya berseberangan, sehingga didapatkan satu reaksi yang utuh dengan melakukan penjumlahan yang ada, sehingga didapatkan satu reaksi yang utuh sebagai 4H2O ditambah dengan 2MnO4- ditambah dengan 3J2O42- menjadi 2MnO2 ditambah dengan 6CO2 ditambah dengan 8OH-, sehingga reaksi yang ada telah setara. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, next part aku bakal bahas tentang reaksi redoks, penyetaran reaksi redoks dengan metode PBO. So stay tuned on my next video di part yang keempat. See you and bye-bye.